semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, masih bersama Ustadz Indra Cahyadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, untuk anak-anak Ustadz kelas 7, untuk mengawali pembelajaran kita di semester genap ini, judul bab kita iman kepada malaikat. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai belajar, ayo kita sama-sama membaca doa. 1, 2, 3. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Semoga kita semua bisa memahami video kali ini. Ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita harus memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, mengetahui nama dan tugas malaikat. Jadi di video ini akan kita bahas dua ini. Jadi tujuannya nanti di akhir video antum harus mengetahui dua aspek ini. Antum harus mengetahui apa itu beriman kepada malaikat dan antum harus hafal nama beserta tugas malaikat. Oke, pembelajaran kita mulai. A. Pengertian iman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab yang berarti risalah atau utusan. Adapun menurut istilah, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya yang khusus untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Malaikat adalah makhluk yang berasal dari cahaya. Adapun iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu makhluk gaib. Makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa patuh menjalankan tugas dan tidak pernah durhaka kepada Allah sedikit pun. Ini dia nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jadi ini antum harus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rezeki dari Allah kepada seluruh makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat ini bertugas meniup malaikat Israfil. Ia bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Rakib. Malaikat ini bertugas mencatat amal baik manusia. Yang keenam, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh, malaikat Munkar. Malaikat ini bertugas menanyakan amal manusia di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nangkir. Malaikat ini bertugas menanyakan amal manusia di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat ini bertugas menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu syurga. Jadi anak-anak Ustadz, antum harus tahu minimal nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Jadi kita harus tahu dan harus hafal di luar kepala. Oke, ayo kita lanjut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sifat malaikat. Jadi anak-anak Ustadz, para malaikat ini kan makhluk gaib, tidak tampak oleh mata. Dan dia ini tidak punya jenis kelamin seperti kita manusia. Kalau manusia itu ada laki-laki dan perempuan, sedangkan malaikat tidak. Kemudian, malaikat tidak pernah makan dan minum. Berbeda dengan kita, dan setiap hari kita butuh makanan dan minuman. Dan juga tidak beristri dan tidak beranak. Mereka suci dari syahwat-syahwat hewani.
Para malaikat memiliki sayap. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan lebih banyak lagi. Seperti itu yang dijelaskan dalam hadis-hadis. Kemudian, jumlah malaikat sangat banyak dan tidak terhingga. Yang 10 tadi hanya yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Sedangkan jumlah seluruh malaikat itu sangatlah banyak. Tidak seorang pun yang pernah mengetahui jumlah pastinya dan menghitungnya. Hanya Allah lah yang tahu berapa jumlahnya. Meskipun demikian, ada 10 malaikat dan tugasnya yang wajib kita imani dan kita hafal. Kita harus hafal 10 malaikat tadi beserta tugas-tugasnya. Oke, paham sampai di sini anak-anak Ustaz? Ya, lanjut. Yang D itu pembahasannya tentang kita harus menerima keberadaan malaikat. Jadi mau tidak mau Allah itu menciptakan manusia, jin, syaitan, kemudian malaikat, ada hewan, tumbuhan, dan banyak makhluk yang lainnya. Jadi, kita sebagai manusia harus menerima keberadaannya karena kita disuruh untuk beriman, mempercayai bahwa adanya malaikat. Cara menerima keberadaan malaikat tersebut adalah dengan 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita harus takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Dan Allah akan memberikan balasannya kelak di akhirat. Yang kedua, kita harus banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh malaikat. Jadi, seperti kita menuntut ilmu, kita dapat doa dari malaikat. Atau kita mengunjungi karib kerabat, itu kita juga akan didoakan oleh malaikat. Itu dalam keadaan suci, maksudnya ini sebelum tidur kita itu berwudu. Dan memilih barisan dengan waktu sholat itu kita harus memilih barisan atau saf di dalam sholat berjamaah yang paling depan. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan manusia yang apabila kita melakukannya kita dapat doa dari malaikat. Jadi malaikat itu mendoakan kita. Oke. Yang kita bahas juga di sini adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Jadi kalau kita sudah sepertinya melakukan 4 perilaku ini minimal, berarti kita sudah ada cerminan kalau kita itu beriman kepada malaikat. Yang pertama, suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Anak-anak Ustaz sudah suka bersedekah? Kalau sudah itu bagus, berarti kita sudah mencerminkan iman kepada malaikat. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini jelas, hampir setiap pertemuan Ustadz menyampaikan ini. Kita harus senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah agar kita selamat di dunia dan akhirat. Yang ketiga, kita akan lebih menjaga amanah dan selalu berkata jujur. Karena kita sadar di kiri kanan kita itu ada malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Baik itu perbuatan yang terpuji ataupun itu perbuatan tercela, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Dan di akhirat akan kita pertanggungjawabkan. Yang keempat, kalau kita beriman kepada malaikat, kita itu bisa menambah keimanan kita. Jadi rukun iman kita itu sempurna kalau kita sudah mengimani semua rukun iman. Yang F atau yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat. Maksudnya di sini kita apabila kita beriman kepada malaikat, kita akan senantiasa melakukan segala sesuatu secara amanah. Yang kedua,
belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Yang ketiga, senantiasa taat beribadah. Yang keempat, senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak. Yang kelima, semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi orang baik. Yang keenam, senantiasa bersikap rendah hati, taat dan tidak sombong. Jadi itulah materi kita yang dapat Ustaz sampaikan di bab ini, bab tentang beriman kepada malaikat. Jadi antum harus sering-sering baca buku atau sering-sering nonton video ini. Antum ingat-ingat materinya, poin-poin yang tadi itu sudah antum harus tahu dan antum hafal kalau bisa. Yang terakhir, rangkuman dari bab ini. Yang pertama itu, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat-malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur itu benar-benar ada. Yang kedua, jumlah malaikat tersebut banyak. Akan tetapi, kita diwajibkan untuk mengetahuinya atau mengimani nama malaikat berserta tugasnya itu hanya 10 malaikat. Oke, itulah materi kita tentang beriman kepada malaikat. Semoga kita semua bisa memahaminya dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di penghujung video ini Ustadz menyelipkan tugas. Jadi, anak-anak Ustadz kerjakan tugas ini ya dan kirim tugasnya itu langsung ke WA Ustadz. Tugasnya adalah antum menghafalkan 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jadi, kirimkan tugas ini ke WA Ustadz berupa video. Jujur ya ngerekamannya, Ustadz tunggu. Oke, hanya itulah yang dapat Ustadz sampaikan di video kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.